Good morning everybody, how are you today? Mudah-mudahan pada sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi belajar bersama Miss Ana dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Buat kalian yang belum subscribe channel Miss Ana, yuk di-subscribe sekarang dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Seperti biasa ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan persiapkan alat tulis kalian ya, serta perhatikan handout yang sudah kalian download pada website sekolah kita, yaitu mengenai kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Setelah mempelajari masa praaksara, materi selanjutnya adalah kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, Miss Ana harapkan peserta didik dapat mendeskripsikan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, mengidentifikasi pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia, mendeskripsikan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, dan mengidentifikasi peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha di Indonesia. Perhatikanlah gambar pada layar kalian ya. Gambar ini menunjukkan jalur perdagangan laut antara India dan Cina yang melewati wilayah perairan Kepulauan Indonesia. Kira-kira apa ya keuntungan yang diperoleh masyarakat di Indonesia dari perdagangan laut ini? Mari kita bahas bagaimana latar belakang Hindu-Buddha bisa masuk ke Indonesia. Berawal dari hubungan dagang antara Cina dan India. Semula dilakukan melalui jalur darat yang dikenal dengan jalur sutra. Mengapa jalur sutra? Karena komoditi utama yang diperdagangkan adalah kain sutra dari Cina. Selain kain sutra, wewangian dan juga rempah-rempah menjadi komoditas yang sangat laris di Eropa. Akan tetapi, sejak awal abad Masehi, jalur itu dialihkan melalui jalur laut. Karena situasi jalan darat di Asia Tengah sudah tidak lagi aman. Nah, jalur laut yang terdekat dari India ke Cina yaitu melalui Selat Malaka. Peralihan rute perdagangan inilah yang telah membawa keuntungan bagi masyarakat di Indonesia, di mana Kepulauan Indonesia menjadi daerah transit bagi pedagang-pedagang Cina dan India. Ternyata masyarakat Indonesia ikut aktif dalam perdagangan tersebut, sehingga terjadilah kontak hubungan di antara keduanya, Indonesia-India dan Indonesia-Cina. Hubungan antara India, Cina, dan Indonesia inilah menyebabkan pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari India berkembang di Indonesia. Adapun beberapa pendapat atau teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori Waisa, teori Ksatria, teori Brahmana, dan teori arus balik. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, teori Waisa. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom. Menurutnya, proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India. Para pedagang India yang berdagang di Indonesia menyesuaikan dengan angin musim. Sambil menunggu perubahan arah angin, mereka dalam waktu tertentu menetap di Indonesia, sehingga memungkinkan terjadinya perkawinan dengan perempuan-perempuan pribumi. Mulai dari sini, pengaruh kebudayaan India menyebar dan menyerap dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kedua, teori Ksatria. Ada 3 pendapat mengenai proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha menurut teori Ksatria. Pertama, menurut C.C. Bird. Menurutnya, para ksatria India ada yang terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. Bantuan yang diberikan oleh para ksatria ini sedikit banyak membantu kemenangan bagi salah satu kelompok atau suku di Indonesia yang bertikai. Nah, sebagai hadiah atas kemenangan itu, ada di antara mereka yang kemudian dinikahkan dengan salah satu putri dari kepala suku atau kelompok yang dibantunya. Dari perkawinan itu, para ksatria mudah menyebarkan tradisi Hindu-Buddha kepada keluarga yang dinikahinya tadi. Selanjutnya berkembanglah tradisi Hindu-Buddha dalam kerajaan di Indonesia.
Kedua, menurut Mukherjee, sama seperti yang diungkapkan C.C. Berg, Mukherjee juga mengatakan bahwa golongan kesatria dari Indialah yang membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Para kesatria ini selanjutnya membangun koloni-koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan. Ketiga, menurut J.L. Munz, ia mencoba menghubungkan proses terbentuknya kerajaan-kerajaan di Indonesia pada awal abad ke-5 dengan situasi yang terjadi di India pada abad yang sama. Ternyata sekitar abad ke-5 ada di antara para keluarga kerajaan di India Selatan melarikan diri ke Indonesia sewaktu kerajaannya mengalami kehancuran. Mereka inilah nantinya mendirikan kerajaan di Indonesia. Ketiga, teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. Van Leur. Menurutnya, kebudayaan Hindu-Buddha India yang menyebar ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Pendapatnya itu didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, terutama pada prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Mengapa demikian? Karena hanya golongan Brahmana lah yang menguasai bahasa dan huruf itu. Maka sangat jelas di sini adanya peran Brahmana. Keempat, teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bos. Menurutnya, banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Itulah teori-teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Kemudian, masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Antara lain, tampak dalam bidang pemerintahan, sosial, ekonomi, agama, dan kebudayaan. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, bidang pemerintahan. Sebelum unsur kebudayaan agama Hindu-Buddha masuk, masyarakat Indonesia dipimpin oleh seorang kepala suku yang dipilih oleh anggota masyarakatnya, di mana orang tersebut mengetahui tentang adat istiadat dan upacara pemujaan roh dengan baik. Ia juga dianggap sebagai wakil nenek moyang, dan ia harus dapat melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakatnya. Karena itulah larangan dan perintahnya dipatuhi oleh warganya. Namun setelah masuk unsur kebudayaan agama Hindu-Buddha, terjadilah perubahan, di mana kepala suku digantikan oleh raja. Seperti halnya di India, kedudukan raja tidak lagi dipilih oleh rakyat, akan tetapi diturunkan secara turun-temurun. Raja dianggap keturunan dewa dan dianggap sebagai puncak dari segala hal dalam negara. Kedua, bidang sosial. Pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang sosial ditandai dengan kemunculan pembedaan yang tegas antara kelompok masyarakat yang disebut sistem kasta. Sistem ini membedakan masyarakat berdasarkan fungsinya. Golongan pertama, Brahmana, yaitu pendeta dan cendekiawan. Golongan kedua, Ksatria, yaitu bangsawan dan prajurit. Golongan ketiga, Waisya, yaitu pedagang dan petani. Golongan keempat, Sudra, yaitu rakyat biasa. Adanya pembagian masyarakat berdasarkan kasta ini berdampak pada perbedaan hak-hak antara golongan-golongan kasta yang berlainan, terutama dalam hal pewarisan harta, pemberian sanksi, dan kedudukan dalam pemerintahan. Ketiga, bidang ekonomi. Sejak terbentuknya jalur perdagangan laut menghubungkan India dan Cina, kegiatan perdagangan kepulauan Indonesia berkembang pesat. Daerah pantai timur Sumatera menjadi jalur perdagangan yang ramai dikunjungi para pedagang. Kapal-kapal dari India dan Cina banyak yang singgah untuk menambah persediaan makanan dan minuman, menjual dan membeli barang dagangan, atau menanti waktu yang baik untuk berlayar. Kemudian muncullah pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan. Keempat, bidang agama.
Hubungan antara Indonesia dan pusat Hindu-Buddha di Asia berawal dari hubungan dagang antara Indonesia, India, dan Cina. Hal ini menyebabkan pusat-pusat perdagangan di Indonesia juga menjadi pusat-pusat Hindu-Buddha. Selanjutnya, berkembang menjadi pusat kerajaan dan pusat penyebaran Hindu-Buddha ke berbagai wilayah sesuai dengan cakupan wilayah kerajaan. Dengan begitu, banyak masyarakat Indonesia menganut agama Hindu atau Buddha. Meskipun demikian, sistem kepercayaan terhadap roh halus yang sudah berkembang sejak masa praaksara tidak punah. Kelima, bidang kebudayaan. Sebelum masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, telah berkembang kebudayaan asli Indonesia. Kemudian, setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, terjadilah proses perpaduan antara dua kebudayaan yang disebut akulturasi. Hasilnya adalah kebudayaan baru yang memiliki ciri khas dari masing-masing kebudayaan. Contohnya berupa seni bangunan, seni rupa dan seni ukir, serta sastra dan aksara. Yuk kita bahas satu-satu. Seni bangunan. Bentuk bangunan candi di Indonesia pada umumnya merupakan bentuk akulturasi antara unsur budaya Hindu-Buddha dengan unsur budaya asli Indonesia. Bangunan yang megah, patung-patung perwujudan dewa atau Buddha, serta bagian-bagian candi dan stupa adalah unsur dari India. Bentuk candi-candi di Indonesia pada hakikatnya adalah punden berundak yang merupakan unsur asli Indonesia. Tampak seperti di layar kalian ya. Kemudian seni rupa dan seni ukir. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. Hal ini dapat dilihat pada relief atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding candi. Misalnya, relief yang dipahatkan pada dinding-dinding pagar langkan di Candi Borobudur yang berupa pahatan riwayat Sang Buddha. Di sekitaran Sang Buddha terdapat lingkungan alam Indonesia seperti rumah panggung dan burung merpati. Tampak seperti di layar kalian ya. Selanjutnya, sastra dan aksara. Berkembangnya karya sastra, terutama yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana, melahirkan seni pertunjukan wayang kulit. Isi dan cerita pertunjukan wayang banyak mengandung nilai-nilai yang bersifat mendidik. Cerita dalam pertunjukan wayang berasal dari India, tetapi wayangnya asli dari Indonesia. Selain itu, ada pula tokoh-tokoh pewayangan yang khas Indonesia. Misalnya, tokoh-tokoh punakawan seperti Semar, Gareng, Bagong, dan Petruk. Tokoh-tokoh ini tidak ditemukan di India ya. Perkembangan sastra didukung oleh penggunaan bahasa Sanskerta dan huruf-huruf India seperti Pallava, Pranagari, dan Dewanagari. Itulah pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Lalu, apa saja ya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia? Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Informasi tentang awal mula Kerajaan Kutai itu bersumber dari 7 buah yupa atau tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan yang ditulis dengan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Isi 7 buah yupa tersebut antara lain mengenai silsilah Raja Kutai. Perintisnya adalah Kudungga, pendirinya adalah Asmawarman, raja yang terkenal adalah Mulawarman, dan salah satu isinya berupa Raja Mulawarman telah memberikan sedekah 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Kedua, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa yang diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi. Berdasarkan catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan, terlihat bahwa Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Sumber Kerajaan Tarumanegara adalah berupa 7 buah prasasti. Dari 7 buah prasasti tersebut, ada 5 buah prasasti yang sudah dapat dibaca, antara lain
Prasasti Ciareteun berisi telapak kaki Raja Punawarman, Prasasti Kebun Kopi berisi telapak kaki gajah, Prasasti Jambu berisi wibawa Raja Punawarman, Prasasti Tugu berisi pembuatan saluran irigasi antara Gomati dan Candabraga, dan Prasasti Lebak atau Cindang Hyang berisi tanda keperwiraan, keagungan, dan keberanian Purnawarman. Sementara 2 buah prasasti yang belum bisa dibaca antara lain Prasasti Pasir Awi dan Prasasti Muara Cianten. Nah, ada lagi selain 7 buah prasasti, yaitu berasal dari berita Cina yang dibawa oleh musafir Cina bernama Fa Hien. Ia mengatakan, mata pencarian masyarakat Tarumanegara adalah bertani dan berdagang. Barang yang diperdagangkan berupa julabada, kulit penyu, dan perak. Dan ada 3 agama pada masa Tarumanegara, yaitu Hindu, Buddha, dan kepercayaan animisme. Raja memeluk agama Hindu. Ketiga, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di Indonesia. Mengapa demikian? Karena kerajaan ini mampu mengembangkan diri sebagai negara maritim dengan menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan dari Selat Melaka, Selat Sunda, hingga Laut Jawa. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan terletak di Palembang, di dekat pantai dan tepi Sungai Musi. Adapun sumber sejarah kerajaan ini dari prasasti yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Prasasti yang berasal dari dalam negeri antara lain Prasasti Kedukan Bukit berisi letak Kerajaan Sriwijaya, Prasasti Talang Tuo berisi pembuatan Taman Bunga Sri Kshetra, Prasasti Telaga Batu berisi hukuman pada pemberontak, Prasasti Kota Kapur berisi bumi Jawa tidak mau tunduk pada Sriwijaya, Prasasti Karangberahi berisi ekspansi ke Jambi, dan Prasasti Palas Pasama dan Amogapasa berisi kutukan bagi orang yang tidak tunduk kepada Kerajaan Sriwijaya. Sementara prasasti yang berasal dari luar negeri antara lain Prasasti Ligor, Prasasti Nalanda, Prasasti Kanton, Prasasti Grahi, dan Prasasti Cahya. Selain itu juga, sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya berasal dari pendeta Cina yang bernama Itsing. Berdasarkan sumber tersebut, Kerajaan Sriwijaya pernah menjadi pusat kegiatan ilmiah agama Buddha di Asia Tenggara. Kemudian, Pulau Bangka dan Jambi Hulu telah ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya pada tahun 686 Masehi. Lalu, pada awal abad ke-11, Raja Rajendra Chola dari Kerajaan Chola Mandala India melakukan penyerbuan besar-besaran ke wilayah Sriwijaya. Penyerbuan Chola Mandala dapat dipukul mundur, namun berhasil melemahkan Kerajaan Sriwijaya. Adapun faktor-faktor perkembangan Kerajaan Sriwijaya. Pertama, letaknya yang strategis yaitu pada posisi silang perdagangan dunia. Kedua, Kerajaan Sriwijaya memiliki armada laut yang kuat. Ketiga, tanahnya yang subur, yaitu sebagai penghasil rempah-rempah. Keempat, runtuhnya Kerajaan Funan. Dan kelima, menjalin hubungan perdagangan dengan Benggala dan Chola Mandala di India, sehingga lalu lintas perdagangan Sriwijaya semakin ramai. Sementara itu, faktor-faktor kemunduran Kerajaan Sriwijaya antara lain, pertama, menurunnya kekuatan armada laut. Kedua, serangan Raja Rajendra Chola di India sebanyak 3 kali. Ketiga, berdiri dan berkembangnya kerajaan Islam yaitu Samudra Pasai. Keempat, serangan dari Raja Dharmawangsa pada tahun 990 Masehi. Kelima, serangan Pamelayu oleh Raja Kertanegara pada tahun 1275 sampai 1292. Dan yang terakhir, penyatuan Nusantara oleh Kerajaan Majapahit pada tahun 1377. Keempat, Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-8 Masehi. Sumber sejarah Kerajaan Mataram Kuno berasal dari Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Ligor, Prasasti Nalanda, Prasasti Klurak, dan Prasasti Mantiasi. Dalam kerajaan ini
diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Dinasti Sanjaya beragama Hindu. Raja yang terkenal adalah Rakai Pikatan. Hasil candi berupa Candi Prambanan, Candi Dieng, dan Candi Gedong Songo. Candi-candi ini berfungsi sebagai kuburan raja-raja Hindu. Sementara dinasti Sailendra beragama Buddha. Raja yang terkenal adalah Raja Balaputra Dewa. Hasil candi berupa Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Kalasan, Candi Plausan, dan lain-lain. Candi-candi ini berfungsi sebagai tempat ibadah atau pemujaan. Kelima, Kerajaan Kediri. Munculnya Kerajaan Kediri berasal dari pembagian kerajaan oleh Airlangga menjadi Janggala dan Panjalu atau Kediri. Kedua kerajaan ini dibatasi oleh Kali Beratas. Tujuan Airlangga membagi kerajaan adalah untuk mencegah perpecahan antara kedua putranya. Akan tetapi, upaya tersebut mengalami kegagalan. Setelah Airlangga wafat pada tahun 1049 Masehi, terjadi perang antara Janggala dan Panjalu atau Kediri. Perang ini berakhir dengan kekalahan Janggala. Kerajaan kembali dipersatukan di bawah kekuasaan Panjalu atau Kediri. Sumber sejarah kerajaan ini adalah Prasasti Padlegan, Prasasti Panumbangan, Prasasti Hantang atau Ngantang, Prasasti Talan, dan Prasasti Desa Jepun. Raja-raja yang memerintah antara lain Jayawarsa, Jayabaya, Sarwewara, Gandhara, Kameswara, dan Kertajaya. Keenam, Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari terletak di Jawa Timur. Sumber sejarah kerajaan ini antara lain Kitab Pararaton, Kitab Negara Kertagama, dan beberapa prasasti seperti Prasasti Balawi, Maribong, Kusmala, dan Mula Malurung. Kerajaan ini muncul pada abad 1222 Masehi setelah Ken Arok berhasil menggulingkan Akuwu atau pemimpin daerah taklukan Tumapel bernama Tunggal Ametung. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Kertanegara. Adapun hasilnya berupa ekspansi Pamelayu, hubungan dengan Kerajaan Campa, konsep Nusantara, dan adanya agama sinkretisme, percampuran agama Buddha dan agama Hindu. Ketujuh, Kerajaan Majapahit. Majapahit adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang berdiri sekitar tahun 1293 Masehi. Kerajaan ini dianggap sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Sumber sejarah kerajaan ini berasal dari Kitab Pararaton, Kitab Sutasoma, dan Kitab Negara Kertagama. Selain itu, dari Prasasti Gunung Butak, Prasasti Kudadu, Prasasti Belambangan, dan Prasasti Langgaran. Adapun raja pertama kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya. Raja terkenal adalah Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Hasilnya berupa penyatuan Nusantara oleh Gajah Mada. Adapun faktor kemunduran kerajaan Majapahit, antara lain yang pertama adanya perang saudara yang disebut Parekrek, kedua wafatnya Hayam Wuruk dan Gajah Mada, ketiga perkembangan agama Islam di Pulau Jawa. Itulah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Selanjutnya, peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha. Perhatikan gambar pada layar kalian ya. Ada Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Candi ini dibangun pada masa Kerajaan Mataram kuno dan masih bertahan hingga saat ini. Selain dua candi ini, masih banyak peninggalan-peninggalan lainnya loh. Nah, coba kalian sebutkan apa saja peninggalan-peninggalan dari masa Hindu-Buddha di Indonesia selain dua candi ini. Tulis di kolom komentar ya. Demikianlah materi kita mengenai kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan di kolom komentar. Buat kalian yang belum subscribe channel Miss Ana, yuk di-subscribe sekarang dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan berprestasi walau di masa pandemi. Terima kasih. See you!